Anak Melayu laki-laki diajarkan bersilat, maka bukalah silat. Dipimpin oleh lembaga adat Melayu, buka padepokan silat. Supaya apa? Supaya energi-energi di badannya itu keluar dalam bentuk silat. Dia tidak ikut karate dari Jepang, dia tidak ikut taekwondo dari luar. Bukan berarti salah ikut taekwondo, ikut karate, tak salah. Tapi kita orang Melayu punya olahraga tradisional silat. Adakah olahraga silat di Durai? Teruskan. Melayu ini kalau tidak dilatih silat nanti disepelekan orang, diremehkan orang. Apa itu orang Melayu? Pandai apa dia? Dan macam-macam. Bersilat dia hebat. Betul? Kalau sudah dibukanya silat, payah menutupnya. Kenapa? Tak tahu dia jurus terakhir. Dulu saya kalau datang ke negeri-negeri Melayu disambut dengan silat. Sebelum Ustadz masuk, bersilat dulu. Dulu anak-anak Melayu kalau mau minang anak gadis, apa bisa dia masuk ke laman anak gadis itu kalau tak pandai bersilat? Mana bisa? Sebelum masuk ke laman kami, bersilat dulu. Begitu dulu. Sekarang tak ada main silat-silat. Diam-diam, hamil. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta kepada lembaga adat Melayu supaya membangkitkan lagi silat ini. Karena kalau kita tidak bangkitkan ini, anak-anak muda kita diambil oleh narkoba, diambil oleh HIV/AIDS, diambil pergaulan bebas. Ini tanggung jawab lembaga adat Melayu. Apa pula Ustaz Somad menceramahi lembaga adat Melayu? Ustaz urus sajalah ceramah agama. Saya anggota lembaga adat Melayu, mendapat gelar datuk dari lembaga adat Melayu, namanya Datuk Sri Ulama Setia Negara. Jadi bukan saya sembarang ceramah, saya datuk. Cucu banyak udah. Oleh sebab itu, jadi saya satu sisi sebagai ustadz, tapi juga saya sebagai lembaga adat Melayu Riau. Tapi bukan berarti ini saya mau menyanjung-nyanjungkan diri, enggak. Janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Habis itu semua titel-titel itu hilang. Datuk Sri Ulama Setia Negara, Profesor Dr. Insinyur LCMA Kiai Haji almarhum. Habis. Lalu untuk apa ini? Supaya kita bicara orang tahu kapasitas kita. Ustaz tahu saya cerita-cerita adat Melayu. Siapa Ustaz memangnya? Lembaga, anggota LAM. Alhamdulillah hari ini saya dipertemukan dengan LAM kecamatan, LAM kabupaten, memartabatkan orang Melayu anak mudanya bersilat, memartabatkan orang Melayu perempuannya pakai baju kurung. Baju kurung itu ciri khas Melayu. Apa makna kurung? Lututnya dikurung. Ini sekarang banyak perempuan pakai rok pendek, lutut hitam bekulis bekurap. Andai ada orang Melayu yang dulu Melayu sebelum Islam datang, Melayu sudah menutup aurat. Baju orang Melayu coba tengok dari atas sampai bawah longgar. Baju Melayu itu aslinya longgar, dari atas sampai ke bawah longgar. Datang setan berbisi, ambil kabel, ikatkan ke pinggang. Nah, itulah maka berbentuk pinggang. Kecil kurang kecil di pinggir ikat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang perempuan pakai baju Melayu, anak-anak muda dilatih bersilat, yang laki-laki pula pakai adat istiadat sopan santun. Ini Abdul Somad kalau menurut adat Melayu saya ini kurang sopan ini, tidak beradat ini. Kenapa? Karena orang Melayu kalau di bawah pakai celana, di atas pakai baju, di tengahnya mesti pakai kain songket. Begitu tradisi adat Melayu. Maka Abdul Somad ini tidak sopan karena tak pakai songket. Orang Melayu, jangankan perempuan, yang laki-laki pun malu kalau nampak belahan kaki celananya. Makanya di bawah celana, di atas baju, di tengah ditutup pakai kain songket. Makanya tadi yang memberikan sambutan depan, kenapa Ustaz datang ke Durai tak pakai kain songket? Tak dikasih. Ustaz ini menyindir aja nih. Tidak, saya tak pandai sindir menyindir. Saya kebetulan bukan datang dari rumah. Kami pindah-pindah dari mulai tadi malam di Lingga, lalu kemudian ke Batam, sekarang pula sampai di Durai, nanti pula akan ke Karimun. Ini semua adalah saya sekedar bercerita. Jangankan perempuan, yang laki-laki pun tetap ada sopan santun, adat istiadat, budi bahasa. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang, tinggal layunya saja.
Apa itu layu? 4. Lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Islam ini harus bangkit dengan akhlakul karimah. Yang anak muda silat, yang perempuan baju kurung, yang laki-laki sopan santun tata krama. Masalah pantun bepantun silakan, bagus. Dulu orang kalau mau meminang pakai pantun. Ustaz Somad, nasihat pernikahan anak saya, insya Allah saya datang. Nanti Ustaz nasihatnya jam berapa? Pokoknya datangnya jam 8 Pak Ustaz. Datanglah saya jam 8. Begitu datang jam 8, pas mau masuk acara, mereka pun mulailah berpantun. Burung balam, burung merpati, burung-burung aja sejam. Saya udah risau, saya udah lama betul. Saya tengok jam 9, masuk jam 9, buah mangga, buah mengkudu, masuk pula buah, sejam lagi. Kapanlah acaranya? Kenapa orang dulu suka berpantun? Rupanya baru saya tahu susahnya berpantun. Kenapa mereka dulu orang Melayu lancar saja lidahnya berpantun? Karena otaknya cerdas. Tahu dia menggunakan satu di atas dua dia, satu di atas dua, dua di atas dua di bawah. Itu menunjukkan bisa dia berjam-jam berpantun. Sekarang banyak juga yang pandai berpantun tapi dilatih duluan. Mestinya berpantun itu lepas tata krama, sopan santun, akhlak, pakaian. Melayu adalah budaya, Melayu adalah hasil cipta karya karsa manusia yang mesti kita teruskan. Bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini di bumi Melayu Kepulauan Riau masih ada lembaga adat Melayu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, bahkan sampai tingkat kecamatan. Ini kita support, terus dukung. Insya Allah kalau sudah Islam terjaga, Melayu terjaga, Melayu terjaga, Islam terjaga, insya Allah. Takbir. Laki-laki pemimpin sudah, perempuan pemimpin sudah, lembaga adat Melayu pemimpin sudah. Naik yang keempat, siapa itu? Alim ulama, ustadz-ustadz, guru mengaji yang ada di masjid, surau, langgar, musola. Ini ustadz bukan sekedar imam masjid, ustadz bukan sekedar memandikan jenazah, ustadz bukan sekedar memanggil orang azan sholat, tapi ustadz melaksanakan amar ma'ruf nahi mung. Sekarang banyak orang kalau diajak buat baik, ayo kita sholat, dia tak marah. Ayo kita puasa sunat Senin Kamis, dia tak marah. Ayo kita laksanakan haji ke Makkah, dia tak marah. Tapi kalau sudah dilarang main judi, dilarang buat zina, dilarang pakai riba, dilarang rentenir menganakkan duit, disitulah dia mau marah mengamuk. Kenapa? Karena yang disenggol adalah priuk belanganya. Yang saya cakapkan ini betul apa salah? Bilang betul. Kalau bilang salah, balik saya terus. Orang kalau diajak sholat dia tak marah, kalau diajak puasa dia tak marah. Tapi kalau dia ada senggol pemasukan duitnya, kalau dia suka menganakkan uang, senggol ribanya, kalau dia tidak pakai kerudung, senggol auratnya, kalau dia sudah membuat perbuatan mungkar, sendong mungkarnya, disitulah dia baru mengamuk. Maka kewajiban ulama, la ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik pakai lidah. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang dari perbuatan mungkar. Bapak Ibu, kalau ada ustadz kita, alim ulama kita, imam masjid kita, tuan Bilal kita melarang buat khamar, melarang minum, melarang judi, melarang zina, melarang perbuatan mungkar, mereka bukan resek, mereka bukan melanggar privasi, mereka sedang menyelamatkan durai dari azab Allah. Kalau datanglah air bergulung dari laut sana, datang air na'udzubillah bergulung dari laut sana naik ke durai, kira-kira air itu bisa tak dibedakan yang mana rumah orang baik sama mana rumah orang tak baik? Bisa. Air itu kalau bergulung dari laut sana naik ke darat ini namanya tsunami. Itu yang perempuan. Kalau laki-laki Sumanto. Mohon maaf Pak Sumanto yang tersinggung. Datang dia bergulung naik ke atas, disapunya semua rata dunia ini. Apa dipilihnya rumah? Pas dia mau menggulung rumah ditanyanya dulu, ini rumah orang baik apa tak baik? Baik, aku lewat dulu ya gitu. Mana ada? Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kalau azab Allah itu datang, maka dia tidak menimpa yang zolim saja. Yang baik kena, yang tak baik kena. Yang sholat kena, yang tak sholat kena. Yang main gapri, main judi, berzina kena. Orang baik pun semuanya kena. Rata mereka dengan tanah. Maka kalau ada alim ulama, imam masjid, Bilal, ustadz,
berbuat amar ma'ruf nahi mungkar, sesungguhnya dia sedang sayang apa benci? Sayang dia. Dia tidak ingin Durai ini terjadi gempa, bencana, musibah. Saya kalau sudah naik pesawat menengok pulau di bawah, pulau dikelilingi laut, ya Allah, ngerinya. Ternyata satu goncang saja tenggelam. Berapa sudah pulau yang hilang di atas dunia ini. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Kepulauan Riau, insya Allah. Dengan apa kita jaga Kepulauan Riau ini? Dengan banyak-banyak beribadah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah tidak akan menurunkan azab. Wa anta fihim. Kalau Muhammad ada di situ, azab tidak akan turun. Tidak akan pernah turun azab di Madinah. Tidak akan pernah ada Dajjal di Madinah. Tidak akan pernah ada gempa di Madinah. Tidak akan pernah ada kerusakan di Madinah. Kenapa? Karena ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab kalau ada Muhammad. Di Durai ini ada Muhammad. Bukan Pak Muhammad yang punya kebun kelapa. Yang saya maksud Muhammad ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Ustadz, bisa saja azab datang ke Durai, bisa. Bisa saja gempa bumi di Durai, bisa. Bisa tenggelam pulau ini Pak Ustadz, bisa. Tapi ada satu harapan lagi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama orang itu masih mau beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Banyak-banyak beristighfar. Paling pendek istighfar, astaghfirullahalazim. Agak panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya tak hafal Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut. Hafal lah, tulis. Ustaz ceramah cepat kali, mana bisa kami tulis? Sekarang mudah, ceramah Ustaz tak perlu ditulis, tinggal ambil HP, tulis www.google.com, tulis Sayyidul Istighfar, tulis Sayyidul Istighfar, langsung nampak. Allahumma anta rabbi la ilaha khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika masata'tu wa bika min syarri ma sana'tu abu laka min. Tak. Dah, pergi ke warnet, print, cetak, letakkan dekat kompor. Sambil masak sarapan pagi, Allahumma anta rabbi anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Nanti siang masak siang, Allahumma anta rabbi anta khalaqtani wa ana 'abduka. Masak sore nanti tengok lagi, Allahumma anta rabbi. Satu hari 3 kali, sebulan berapa kali? 90 kali, takkan tak hafal. Mulai besok, letakkan di dekat kompor. Ikut jurus Ustaz Somad. Bulan muka, baca. Tak juga hafal, cabut, bakar. Masukkan ke kopi. Minum, insyaallah batuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar. Man lazimal istighfar, siapa yang banyak-banyak beristighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hatinya diberikan kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dikasih Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. 3. Hati sempit, lapang. Pikiran susah, senang. Dapat rezeki dari yang tak disangka-sangka. Saya tadi keluar dari tempat makan dengan Pak Bupati beristighfar. Habis sholat tadi beristighfar, langsung dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Mana dia? Ini tanja. Tak ada terpikir saya akan dikasih tanjaan. Masya Allah, tabarakallah. Bertambah lagi koleksi tanja di rumah. Dah 2 lemari tanjaan. Nanti ditulis, ini adalah tanja dari Durai, Karimun, Kepulauan Riau. Waktu Abdul Somad ceramah, jamaahnya banyak sekali sampai tak muat tenda. Allahu Akbar. Yang membuat saya semangat ceramah ini adalah banyaknya anak-anakmu. Kalau orang tua ini tak perlu diceramahi lagi. Mereka pun udah baik-baik. Mereka udah baik, sejengkal lagi dari liang lahat. Tapi anak-anak muda ini nafsu masih bergelora, pikiran masih panjang. Tapi ada pula jamaah yang bilang, Ustaz Somad,
Kata Ustaz Somad, orang tua tuh pikirannya tak panjang. Tidak, malah yang tua tuh pula lebih gatal lagi Pak Ustaz. Di tempat lain, di Nura ini baik-baik semua. Betul? Bapak-bapak sudah, ibu-ibu sudah, lembaga adat Melayu sudah, Ustadz Bilal, imam sudah. Siapa yang belum? Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Kepala-kepala ini maka makin besar pula tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ada jabatan. Wahai bapak-bapak kepala dinas, jabatan kau berapa lama Pak? 2 tahun, 2 periode kalau tak datang KPK. 2 periode kalau dipilih masyarakat. 2 periode kalau masih ditakdirkan Allah. Ayat yang dibaca oleh Pak Bupati tadi sebelum beliau memberikan kata sambutan, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau angkat siapa yang kau kehendaki ya Allah, kau jatuhkan pula siapa yang kau kehendaki ya Allah. Biadikal khair, yang punya kuasa adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Kau berkuasa bukan karena kau hebat, kau berkuasa bukan karena kau pandai, kau berkuasa karena Allah sedang menguji engkau. Pakai kekuasaan ini. Yang bagian pertanahan, luruskan sempadan tanah orang supaya jangan sampai orang makan ada orang makan tanah. Dia memang tak makan tanah, tapi habis tanah itu di kapling-kaplingnya. Yang suka menggeser sempadan tanah, yang suka mengkapling tanah orang, yang suka mengambil tanah. Hati-hati, karena kau nanti kalau mati masuk ke akan dimakan cacing. Berapa banyak orang digali kuburnya 2 meter, begitu mau ditanam berubah jadi 1,5 meter. Digali lagi, sempit lagi, digali lagi, sempit lagi, digali lagi, sempit lagi, sampai matahari mau tenggelam. Akhirnya gimana nih Pak? Udahlah kita pijakkan aja, masuk dalam. Tak sabar tanah itu mau menjepit dia. Saking kan banyaknya dosa menggeser sempadan tanah. Ini bukan cerita-cerita kuno. Berapa kali kita melihat menyaksikan itu. Diukur pakai galah. Sengaja mengukur kuburan itu tidak pakai meteran, tapi pakai galah. Supaya apa? Supaya tak silap, tak salah. Ternyata galah, mata penggali kubur sendiri melihat. Bapak sudah lama menggali kubur. Pak, iya. Bapak apa kerja? Saya gali kubur sini Pak Ustaz. Udah lama gali kubur? Belum Ustaz lahir saya udah gali kubur Pak Ustaz. Apa pengalaman Bapak selama menggali kubur? Banyaklah orang yang saya gali nih Pak Ustaz. Ukurannya sudah tepat 175, tapi begitu mau dimasukkan tiba-tiba merapat tanah itu Pak Ustaz. Tak sabar tanah itu. Apa kata tanah itu? Cepat. Cacing-cacing pun di bawah, kalajengking di bawah ular-ular. Maka siapa yang masih suka memain-mainkan tanah, sempadan tanah, mengambil tanah, buatlah, suka hati, buat. Ular sawah sudah siap di bawah. Kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan pulang. Anak tersayang, tetangga yang baik-baik, kawan-kawan semua. Ada mereka yang mau masuk agak semalam? Ada? Tak ada. Istri, ibu sayang sama bapak kan? Tidak pula katanya Pak. Ibu yang sayang sama bapak, ketika bapak meninggal dunia masuk ke liang lahat, menangis ibu di tepi kubur. Abang! Banyaklah kawan-kawan ibu menahan. Sabar ya Bu, sabar. Saya kalau pas sedang pemakaman jenazah, ada ibu-ibu menangis gitu. Abang, saya biarkan aja. Saya mau nunggu. Betul tadi mau masuk. Rupanya tidak, acting aja. Nah, ada. Apa kata dia? Sehidup semati. Apa maksud sehidup semati? Sama-sama hidup. Waktu mati, aku hidup, kau mati. Bekalilah diri dengan amal soleh, bukan amal somat. Amal soleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki sudah, pemimpin sudah, laki-laki sudah, perempuan sudah, lembaga adat Melayu sudah, alim ulama sudah, bapak-bapak kepala dinas sudah, bapak-bapak DPRD, wakil rakyat. Bisa menjadi anggota DPR, siapa yang milih? Ibu milih kemarin, kenapa? Diam. Kalau ditanya dekat, Bu, kenapa ibu pilih bapak itu kemarin? Subhanallah Pak Ustaz, 3 jilbab udah dikasihnya. Ketika diambil kertas, dicoblos dengan paku, saat itu ibu bapak sedang bersaksi di hadapan Allah. Demi Allah, di hadapan Allah, di hadapan malaikat,
aku memilih orang ini menjadi wakilku di parlemen, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, karena orang ini layak untuk memperjuangkan nilai-nilai agama di parlemen. Betul? Apa yang betul? Bukan asal-asal sembarangan itu. Dikasihnya duit Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Betul? Kenapa saya pilih dia? Kenapa Bapak pilih dia menjadi anggota dewan? Karena dialah yang memperjuangkan semua penggali kubur dikasih duit 300.000 sebulan. Baik apa tak baik? Bukan duit dia itu. Duit mana itu? Duit negara. Kebetulan dia yang sedang pakai sendok centongnya, maka diambilnya duit negara, dikasihnya ke penggali kubur. Diambilnya duit negara, diberikannya kepada guru MDA. Diambilnya duit negara, diberikannya ke pondok pesantren. Baik apa tak baik? Tapi kalau payung hukumnya tak ada, asal ambil saja, diambilnya duit negara, bagi fakir miskin, ambil duit negara, temuan, tangkap KPK. Siapa yang mau menolong? Mau Bapak Ibu nolong? Paling-paling bacakan Al-Fatihah dari jauh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap juga harus ikut aturan payung hukum. Siapa yang membuat payung hukumnya? DPR. DPR siapa yang milih? Masyarakat. Setelah duduk siapa yang diperjuangkannya? Masyarakat. Maka kita doakan mereka supaya adil dan amanah, insya Allah. Amin. Setiap mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Puncak yang paling tinggi yang hadir bersama kita, pemimpin kita adalah Bapak Bupati Dr. Aunur Rafiq MSI. Saya cuma doktor aja, itu pun baru dapat bulan yang lalu. Beliau ujungnya ada MSI. Tahu Bapak Ibu arti MSI itu? Tak tahu? Master segala ilmu. Itu artinya. Ilmu naik sepeda motor pun dapatnya. Itu bukan diboncengnya saya tadi. Nampaknya pulang dari sini naik speed, dia juga yang bawa nampaknya. Artinya apa? Saya terus terang kadang duduk sama pejabat-pejabat ini tidak nyaman karena mereka jaim, jaga image. Kata-katanya diatur satu-satu. Senyumnya pun diatur. Iya, banyak saya duduk sama pejabat tuh risih saya. Duduk tak nyaman kita. Semuanya diatur, cakap diatur, kepala ngangguk-angguk, dah apa diangguk kan? Tapi saksikanlah wahai para hamba Allah, selama saya kenal dengan Bapak Dr. Aunur Rafiq MSI, suasana cair, semuanya lancar. Saya tidak merasa beliau bupati, saya merasa seperti dekat dengan sahabat saja. Oleh sebab itu maka mudah-mudahan persahabatan kami, kedekatan ini bukan karena jabatan, karena saya bukan pejabat kabupaten, bukan karena harta, karena saya tidak bicara tentang masalah duit, bukan karena kuasa, karena saya tidak ingin mau jadi apa, kecuali saya ngomong gini, alah paling-paling dia mau jadi kepala kantor urusan agama. Saya tidak ada urusan dengan itu semua. Saya hanya sedang bercerita. Sejak dari awal-awal dulu saya diundang kemari, tak teringat lagi tahun berapa, sampailah hari ini, berhubungan, persahabatan, kedekatan, mudah-mudahan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah, Pak, karena Bapak akan ditanya di hadapan Allah tentang berapa orang yang tak bisa sekolah, berapa orang fakir miskin yang tak makan, berapa orang yang teraniaya. Berapapun amal yang Bapak bawa di hadap Allah Subhanahu wa taala, banyak solat Bapak, banyak puasa Bapak, banyak zikir Bapak, banyak umroh Bapak ke tanah suci, tapi kalau mereka teraniaya, mereka akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Sudah aku sampaikan ya Allah. Kadang banyak orang penceramah ini pisaunya tajam ke atas, tajam ke bawah. Banyak pisau ini tajam ke bawah, ke masyarakat bukan main lagi. Jemaah sekalian harus taat pada pemimpin, harus hormat pada pemimpin. Pas ngomong sama pemimpin, iya Pak, saya tak begitu. Makanya banyak bupati-bupati tak mau kadang undang saya. Ini sekali ini undang, jangan diundang lagi. Tapi di kabupaten, di Tanjung Balai Karimun, di Karimun, bolak-balik saya datang, bertahun-tahun sudah datang, sampai hari ini. Tak tahu ke depan tak datang lagi atau tidak. Saudara, datang lagi atau tidak? Tidak. Memang kalau panas ini kadang pendengaran kita agak terganggu sedikit. Kalau dapat bupati suka pengajian, maka yang diundangnya adalah Kalau nasib buruk, malang tak dapat ditolak, diundanglah bupati dapat yang sukanya penyanyi dangdut. Siap-siaplah. Yang paling merana ibu, diundang penyanyi dangdut, rok pendek, pentas tinggi. Bapak-bapak tuh di bawah menganga. Menengok penyanyi dangdut meleleh elil.
menengok ibu sebelah meleleh air mata. Dia balik ke rumah, kalau dapat bupati suka pengajian, diundangnya ustadz. Balik dia ke rumah, dia akan sholat. Balik dia ke rumah, dia akan puasa. Balik dia ke rumah, berhenti dia main gaple. Balik dia ke rumah, dia akan pakai celana panjang. Tapi kalau nasib buruk, dapat bupati hobi penyanyi dangdut, dia undang penyanyi dangdut. Setelah menonton penyanyi dangdut di Tanah Lapang, balik dia ke rumah, dia ingin ibu macam penyanyi itu. Apa tak kacau? Macam mana penyanyi itu, begitu pula lah dia ingin ibu cantik. Paksalah ibu pakai make-up. Make membuat, up naik, make up membuat naik, dagu naik, hidung naik, pipi naik, karena dia mau begitu. Semua naik, hancur dunia. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah tetap memberikan karimun bupati yang suka pada pengajian. Diselamatkan Allah dari segala fitnah-fitnah. Ini sekarang fitnah ini luar biasa, intoleran apa namanya. Banyak orang yang tak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Tak bisa dia bedakan. Oleh sebab itu siapa yang bisa menolong ini? Kita yang update status jelaskan, yang paham mengerti masalah paparkan. Jangan takut, Allah menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyak-banyak baca itu 10 kali, 100 kali, kirimkan. Ya Allah, tolong pemimpin kami, tolong pemimpin kami yang selama ini memperhatikan kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Tak ada yang bisa menolong. La inijtama'atil ummah, berkumpul orang sedunia ini ingin memudaratkan engkau, kalau tidak kata Allah. Jadi apa tak jadi? Tidak. Berkumpul orang sedunia ini ingin mematikan engkau, kalau tidak kata Allah. Jadi apa tak jadi? Tidak. Saya berapa kali mau dianiaya orang, tak jadi-jadi. Mau dimatikan orang, tak mati-mati. Difitnah orang, kena juga sedikit. Kemana kita berserah diri kepada Allah? Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. 3 gelap. Malam gelap, laut gelap, perut ikan gelap. Ikan dalam laut di tengah malam. Gelap apa tak gelap? Gelap lah. 3 kali gelap. Siapa yang sedang saya ceritakan ini? Nabi Yunus. Hati-hati bu kalau nama laki Pak Yunus. Itulah ikan. Dalam perut ikan, di dalam laut, tengah malam, gelap di dalam gelap. Apa doa dia di dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Saya ketika difitnah-fitnah orang, diejek-ejek orang, dicaci maki orang, mampus. Jangan mengadu ke Facebook, jangan mengadu ke Instagram, jangan mengadu ke WhatsApp, jangan mengadu ke manusia. Mengadulah kepada Allah. Usolli sunnatal hajat, rakaataini lillahi ta'ala. Sujud terakhir, minta kepada Allah. Kita di sujud terakhir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana dulu Nabi Yunus ditelan ikan, dalam gelapnya perut ikan, dalam gelapnya laut, dalam gelapnya dunia, diselamatkan Allah karena kudrat dan iradat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ada saja cara Allah membela kita. Dulu yang ngejek-ngejek saya, yang membuli-buli saya, yang memburuk-burukkan saya, yang memijak-mijak saya, tiba-tiba tanggal 24 Desember dibacakan di Sudan dengan ini Abdul Somad, dan dapat predikat S3 doktor dengan nilai terbaik cum laude. Bukan tanggung-tanggung, Universitas Internasional. Desember naik, Januari datang pula dengan ini Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam mengangkat Abdul Somad sebagai visiting profesor di Brunei Darussalam. Melambung. Semua yang ngejek-ngejek saya itu kumat, saya ngantuk mati. Tak pernah saya mencoba meminta-minta, mengemis-ngemis. Datanglah ngemis-ngemis, tolong angkat saya jadi dosen, tolong angkat saya jadi profesor. Tidak. Mengadu kepada Dia yang menciptakan manusia, mengadu kepada Dia yang menciptakan siang dan malam, mengadu kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ada usaha.
Pula besok bapak semuanya tidur. Datang ibu menjaga. Bang, cari ikan bang. Serahkan sama Allah. Mana tahu besok ada bapak ini yang salah kaji, salah dengar, saking kepanasan. Bisa tiba-tiba besok pas ibu bangunkan, bang, pergi ke laut cari udang, cari ikan bang. Serahkan sama Allah. Ibu diam aja, ibu jangan ceramah pula, diam aja. Nanti pas jam 12 dia bangun, pasti cari nasi kan. Nah, pas cari nasi ditanya, mana nasi? Ibu balas, serahkan sama Allah. Gitu. Orang yang berakal-akal itu pakai pula akal. Orang yang pakai otak itu kasih otak. Jangan orang pakai otak kita kasih otak. Masya Allah. Saya mulai tadi jam 2, sekarang sudah jam 3:10. Rupanya 70 menit kita sudah bersama. Tak terasa, ini sudah keluar dari kode etik. Padahal biasanya saya ceramah 60 menit. Sesuai tulis botol 600 ml. Ustadz iyalah tak terasa 70 menit pakai atap sejuk. Kami yang kepanasan nih, panas-panas demam udah. Insya Allah semua tetes 10 keringat dibalas Allah kebaikan-kebaikan. Bisa ditangkap ceramah saya ini kan? Bisa diambil kesimpulannya dibawa pulang kan? Yang tak bisa mengingatnya, yang tak bisa menghafalnya, yang tak bisa membawanya, jangan takut karena sudah direkam. Tinggal buka saja channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, and share.